Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 28 sampai 31 Desember, saya menyelesaikan Ultra Endurance Ride atau goes jarak jauh dengan jarak sekitar 1000 kilo dalam waktu 4 hari, yaitu rutenya mengelilingi Provinsi Jawa Timur. Sepeda yang saya gunakan ya seperti biasanya, yaitu Polygon Stratos S2 keluaran 2017. Itu termasuk generasi pertama. Untuk yang hari pertama sendiri kemarin, jadi start dari Jember sampai Situbondo, lewatnya lewat Banyuwangi ya, sehingga rutenya banyak didominasi tanjakan, mulai dari Gumitir, Baluran sampai hingga di Baluran itu juga nanjak. Di hari pertama ini sebenarnya rencana saya itu targetnya minimal 300 kilo. Jadi sampai di Probolinggo minimal. Ada sempat terpikir ini kalau sehari bisa 400, jadi langsung ke arah Surabaya kayaknya seru. Tetapi ternyata takdir berkata lain. Ketika saya sudah sampai di Situbondo, yaitu di Asem Bagus, di situ sudah cuacanya kurang bersahabat, jadi mendung dan akhirnya hujan mulai sore sampai malam. Dan ketika mau masuk maghrib, itu hujannya semakin parah disertai dengan badai. Jadi hujan, angin kencang, serta banyak sekali petir dan kilat. Jadi untuk melanjutkan kayaknya terlalu beresiko, apalagi mulai dari Situbondo sampai Probolinggo itu posisi saya di pinggir laut. Dan beberapa bulan yang lalu juga sempat terjadi banjir rob di Situbondo, yaitu di sekitar Pasir Putih. Yang mana ya cari aman, maka ya sudah, saya harus berhenti. Jadi di hari pertama itu rutenya tidak begitu jauh, sekitar 230-an, dan kondisi fisik sebenarnya masih oke, tapi ya mau bagaimana lagi, kondisi juga sudah hujannya tidak berhenti dari sore sampai tengah malam, itu masih hujan terus. Jadi keputusan saya untuk istirahat lebih awal itu tepat, karena kalau saya memaksakan diri itu juga fatal gitu, karena dari sore sampai tengah malam hujannya sangat deras. Kemudian di hari kedua ini jaraknya cukup jauh, yaitu sekitar 300 kilo. Rutenya mulai dari Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, kemudian Surabaya. Setelah itu dari Surabaya ke Gresik, tapi Gresiknya bukan ke Gresik kota ya, jadi memang sempat lewat kota sebentar, tapi setelah itu melewati jalur Dendles itu. Jadi dari Gresik, Lamongan sampai Tuban itu jalur Dendles. Setelah itu baru jalur Pantura yang menuju ke arah Babat. Kenapa saya lewat jalur Dendles? Karena di hari kedua itu fokus saya adalah ziarah. Jadi yang mana letak makam yang saya ingin ziarahi itu kebanyakan di jalur Dendles. Jadi mulai, mungkin kalau dirundut, mulai dari Gresik di Sunan Giri, Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sayyidah Fatimah binti Maimun, Kanjeng Sepuh Sidayu, kemudian di Paciran atau di Lamongan itu ada Maulana Ishak dan juga Sunan Derajat. Kemudian di Tuban juga ada Maulana Ibrahim Asmoro Kondi dan Sunan Bonang pastinya. Itu semuanya kan sejalur dan itu melewati jalur Dendles. Jadi saya harus lewat di situ. Di hari kedua ini di beberapa tempat juga didominasi oleh tanjakan, khususnya di jalur Dendles. Jadi jalur Dendles ini didominasi oleh tanjakan. Berhubung di hari kedua ini banyak tempat yang ingin saya ziarahi, maka waktunya pun juga cukup banyak. Dalam artian ya mungkin kalau goesnya hanya berapa ya, mungkin 10 sampai 11 jam, tapi selebihnya itu adalah ziarah, yang mana di satu makom ya idealnya kan sekitar setengah jam, tinggal dikali berapa makom. Sehingga di hari kedua ini saya istirahat di atas jam 12 itu. Jadi saya tidur di sebuah
musola yang berada di Widang. Widang ini kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban yang berbatasan dengan Babat, Lamongan. Hari ketiga ini cuacanya juga dari pagi sampai siang lah itu banyak hujannya. Untuk rutenya sendiri ini dari Tuban, Lamongan, Bojonegoro, kemudian lewat Alas Watujago ya, tembus Ngawi, Magetan, Madiun, kemudian Ponorogo dan Trenggalek. Itu di hari ketiga. Rutenya juga rolling, cuma asiknya di hari ketiga ini jadi lebih banyak lewat hutan sehingga kiri kanan banyak pohon, jadi banyak tempat-tempat bagus yang saya lalui. Itu. Hanya saja minusnya itu dari pagi sampai siang hujan dan jalan yang saya lewati itu banyak pasirnya, jadi baik sepeda dan juga saya sendiri itu banyak terkena pasir. Itu mungkin bisa dilihat di video yang hari ketiga. Nah, itu kemudian lewat Alas Jago itu siang, jadi saya sebelum pas itu hari Jumat ya, jadi dari ketiga itu hari Jumat. Jadi sebelum Jumatan saya mandi dulu, dalam artian karena kondisi tubuh banyak pasir. Kalau saya langsung ke masjid agak malu sih, meskipun di sana ada tempat mandi. Jadi saya beberapa ratus meter dari masjid dilalah ada tempat lah untuk sekedar cuci kaki dan lain-lain. Jadi pasir yang ada di tubuh saya itu bisa saya bersihkan dulu. Setelah bersih bisa langsung Jumatan. Itu. Setelah itu ke arah selatan, yaitu mulai dari Ngawi, terus Magetan, Madiun hingga Ponorogo, itu rutenya lebih banyak datar sehingga tidak begitu berat. Rute yang berat itu dari perbatasan Ponorogo dan Trenggalek. Dan di hari ketiga ini saya sebenarnya berambisi target kalau bisa ya sampai Malang. Itu. Agar apa? Agar di hari keempat nanti bisa lewat Jemplang. Tapi ternyata fisik tidak memungkinkan. Dan sebenarnya di sore hari itu setelah saya melewati Ponorogo kota, saya istirahat agak lama. Jadi istirahat, sholat, dan juga makan. Itu harapan saya di malam harinya itu bisa ngefur. Dalam artian ya bisa untuk goes jarak jauh sehingga di malam itu juga bisa sampai di Malang atau minimal ya di Blitar perbatasan, sehingga besoknya bisa melewati Jemplang atau di Gunung Bromo. Tapi ternyata fisik tidak memungkinkan. Ketika saya sudah melewati Trenggalek di perbatasan ya, jadi antara Trenggalek dengan Tulungagung, saya sudah tidak kuat. Beberapa kali mengalami microslip, yaitu ya tiba-tiba ketidur sebentar. Itu juga nyaris tabrakan dengan mobil. Alhamdulillah tidak sampai kejadian. Jadi beberapa kali nyaris, mulai dari mau masuk menghantam lubang di pinggir jalan sampai diklakson oleh mobil karena ya oleng. Kenapa? Orangnya capek. Itu microslip. Sempat agak ngebleng-ngebleng tiduran seperti itu. Sempat istirahat beberapa kali dengan harapan bisa sampai Malang, tapi ternyata tidak memungkinkan. Sehingga saya memutuskan untuk mencari masjid agar bisa segera istirahat. Dan ketika saya sudah sampai masjid, ini ada hal lucu, antara lucu, unik, dan mistis juga. Jadi di hari ketiga itu saya sampai pindah ke masjid itu 3 kali waktu untuk tidur. Jadi di masjid pertama, tidak tahu lah ya ini memang gangguan mistis atau hanya sekedar perasaan saya saja, karena kondisi juga capek. Jadi di masjid pertama saya sudah persiapan mau mandi, kok tiba-tiba tidak enak. Sebenarnya firasat tidak enak itu ketika saya masuk ke arah masjid. Jadi seakan-akan ada yang mengikuti saya dan mengawasi saya, yang mana membuat saya merasa tidak nyaman. Setelah saya duduk dulu agak lama, akhirnya saya memutuskan kayaknya tidak bisa saya tidur di masjid tersebut karena kondisinya juga
ada hal yang tidak menyenangkan, entah ya itu memang gangguan makhluk halus atau memang karena kondisi saya yang memang lelah gitu. Saya akhirnya mencari masjid yang kedua, dan ternyata di masjid kedua juga seperti itu gitu. Di masjid kedua saya sempat merasa kayaknya sudah enak ini tempatnya, oke gitu. Saya sudah mandi, ganti baju, sudah mau tidur, dan setiap kali memejamkan mata itu selalu ada yang mengganggu. Itu jadi gagal lagi. Saya sempat memaksakan diri di masjid yang kedua ini, memaksakan diri untuk bisa tidur. Jadi saya memaksakan diri untuk memejamkan mata selama 1 jam, harapannya agar saya bisa tertidur. Tapi setiap kali saya memejamkan mata gagal terus, jadi ada saja yang mengganggu. Padahal baik di masjid 1 dan kedua itu tidak ada orang sama sekali. Saya sudah gak kuat, akhirnya ya jalan lagi nyari masjid yang ketiga. Dan alhamdulillah yang ketiga ini saya langsung cocok sih. Jadi kalau kondisi masjid sebenarnya yang ketiga ini lebih masuk. Jadi dari jalan tuh agak jauh, gelap jelas karena sudah malam ya, dan tidak ada orang juga. Tapi entah di masjid ketiga ini saya ngerasa adem, tentrem, jadi enak. Nyampe sana, parkir sepeda saya kunci, langsung tidur, dan enak, bisa langsung tidur. Pokoknya lucu lah di hari ketiga itu. Mungkin kalau saya deskripsikan juga agak ruwet, tapi intinya lucu lah. Saya pertama kali inilah saya mengalami gangguan mistis yang sampai seperti itu. Sebenarnya juga pernah lah beberapa kali, tapi saya tetap memaksakan diri dan berhasil. Di hari ketiga yang kemarin itu benar-benar gagal gitu. Jadi sampai pada akhirnya nyari masjid 3 kali untuk tidur gara-gara mengalami gangguan. Tapi wallahu alam apakah itu memang gangguan mistis atau bukan. Yang jelas di hari ketiga itu saya merasa tidak nyaman di masjid yang 2 masjid yang pertama, sehingga tidak bisa tidur. Itu di hari yang ketiga, dengan jarak sih sekitar berapa ya, mungkin 245 kalau tidak salah. Kemudian di hari keempat, hari terakhir pada tanggal 31 Desember, pas di akhir tahun. Hari keempat rencana ambyar gagal. Kenapa? Karena rencana awal keinginan apa yang saya inginkan itu hari keempat itu adalah rute yang pendek tapi berat, yaitu start dari Malang ke Lumajangnya itu lewat Jemplang. Jadi Jemplang, Bromo, turun ke B29 arah Lumajang, nanti lewat jalur lintas selatan, tembus Puger, arah Jember, dan akhirnya finish di rumah. Itu rencana awal. Tapi ya berhubung di hari pertama memang gagal dalam artian jarak yang saya tempuh tidak begitu jauh, imbas dari hujan disertai badai mulai dari sore sampai tengah malam. Kemudian di hari ketiga itu saya juga sebenarnya masih berambisi, dan kalaupun sukses itu di hari ketiga itu cukup jauh ya. Jadi kalau sampai sukses itu sekitar 350 gitu. Jadi saya berhenti di hari ketiga itu berhenti di kilometer 345, jadi masih kurang 100 kilo. Jadi di hari imbas dari capaian target kilometer itu yang tidak tercapai di hari sebelumnya, menyebabkan di hari keempat saya harus merubah jalur. Rencana awal setelah dari Trenggalek perbatasan sampai ke Malang, rencana awal kan ingin lewat Jemplang, tapi tidak memungkinkan karena waktunya tidak nutut, dan memang target saya 4 hari sudah harus sampai rumah. Kemudian ada 2 opsi, bisa lewat selatan yaitu Piket 0 yang lebih pendek dan lebih ekstrim, atau lewat Pantura, lebih aman tapi lebih lama. Tapi berhubung kondisi cuaca waktu itu tidak mendukung, itu ya seperti yang kalian tahu sendiri, di akhir tahun atau di bulan-bulan Desember kan sering hujan toh. Nah, itu. Dan ketika sampai Malang itu kondisi Malang itu sudah gerimis disertai dengan angin kencang. Jadi saya juga memutuskan untuk lewat di arah Pantura karena lebih aman. Kalau saya memaksakan lewat Piket 0, nah ini juga cukup berbahaya. Di sana tempatnya sepi, jalannya juga rusak karena akses utama masih belum selesai, harus lewat jalan alternatif yang mana di situ adalah jalurnya truk.
trek-trek pasir itu berbahaya, apalagi kalau sampai hujan. Dan pastinya saya sampai piket nol itu malam itu. Akhirnya ya cari aman, saya memutuskan lewat Pasuruan itu. Dan ternyata benar dugaan saya, mulai dari Malang sampai Pasuruan itu anginnya sangat kencang sekali, sampai di wilayah antara Malang dengan Singosari itu ada pohon yang roboh itu. Setelah itu juga sempat hujan. Nah, itu jadi ya pilihan yang tepat saya lewat Pantura meskipun lebih jauh itu. Akhirnya ya sudah lewat Pantura, alhamdulillah lancar. Mulai dari Pasuruan, Probolinggo, di perbatasan antara Lumajang dengan Probolinggo juga aman, tidak begitu macet. Kemudian ketika sampai Lumajang saya istirahat dulu, toh ini juga sudah hari terakhir dan sudah di rumah lah. Hanya waktu itu di kilometer 50 saya istirahat, agak lama sih, jadi nyari makan, sholat sekalian istirahat. Nah setelah itu lanjut. Nah, ketika lanjut itu di daerah Bangsal Sari, yang mungkin kelelahan karena perjalanan selama 4 hari ya. Itu di Bangsal Sari saya sempat beberapa kali ngeblank. Nah, itu jadi saya ngelihat jalan tuh ya kayak orang linglung itu wis. Ini saya di mana? Jadi mulai dari Bangsal Sari sampai Ajung itu saya ngeblank. Itu. Ya alhamdulillah sih tidak sampai waktu sepedaan, waktu ngeblank tidak sampai oleng ke tengah dan ditubruk, alhamdulillah tidak sampai. Cuma ya itu ngeblank dan bingung saya sekarang ada di mana. Akhirnya waktu di Ajung saya istirahat lagi. Nah, intinya ketika sudah fresh barulah lanjut itu, karena dari Ajung ke rumah itu sekitar 7 kilo. Nah, itu. Dan alhamdulillah di hari keempat berjalan dengan lancar, dan di hari keempat itulah adalah rute paling jauh, jadi sekitar 307 kilo. Nah, itu. Dan sampai rumah juga tengah malam itu. Dan besok harinya itu istirahat sebentar, jadi 1 hari istirahat dan 1 hari kemudian sudah harus aktivitas seperti biasa, yaitu ngajar. Jadi demikian tadi penjelasan singkat mengenai aktivitas saya atau touring saya di akhir tahun kemarin. Alhamdulillah bisa long ride sejauh 1000 kilo. Dan juga saya terima kasih banyak kepada Road Bike Indonesia karena sudah mensupport Garmin 530 beserta dengan sensor-sensornya, mulai dari sensor detak jantung, heart rate, cadence sampai speed. Kemudian juga terima kasih banyak kepada NC Pro Cycling. NC Pro Cycling ini adalah klub baru dari Kabupaten Jember yang mengkhususkan diri di jalur prestasi. Jadi isinya atlet-atlet. Alhamdulillah salah satu pemiliknya yaitu Mas Yoyos mensupport saya dengan membelikan saya grup set baru. Jadi Shimano R7000, Shimano 05 R7000 11 speed serta wheelset full chrome. Terima kasih banyak. Itu berkat bantuan dari panjenengan semua sehingga perjalanan goes saya semakin lancar, sepedanya juga semakin enak daripada sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada teman-teman yang ditanyakan silahkan tulis aja di komentar, atau mungkin ingin request nanti video yang dibahas tentang apa, silahkan tulis saja di komentar. Kalau memungkinkan akan saya buatkan. Ya sudah ya, terima kasih banyak bagi yang sudah menonton, entah itu yang menonton sebentar atau full. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu kalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.